selanjutnya saya ingin mempraktekkan bagaimana melakukan pengujian hipotesis, namun kali ini akan berbasis teori dengan menggunakan applet ya. Nah, walaupun jika pengujian hipotesis berbasis teori formulanya sudah saya jelaskan di kelas, namun di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana melakukan pengujian hipotesis berbasis teori dengan menggunakan bantuan applet ya yang sudah disediakan. Nah, kita akan menggunakan contoh kasus yang sama, yaitu contoh kasus Bush dan Doris. Nah, sebenarnya contoh kasus ini kan statistiknya itu adalah P-topinya itu adalah 15/16. Berarti kan kesimpulannya dari 16 percobaan ada 1 data gagal dan 15 data sukses. Nah, dan ini tidak memenuhi syarat jika kita ingin menggunakan pengujian hipotesis berbasis teori. Tapi tidak apa-apa. Nah, kita akan coba melakukan aja, kita paksa aja, walaupun nggak bisa pakai pengujian hipotesis berbasis teori, tapi di sini kita akan coba hanya untuk sekedar mempraktekkan bagaimana menggunakan applet ya. Nah, di sini lagi-lagi kita pakai strategi 3S, namun simulasinya tidak akan kita lihat ya, karena kita tidak melakukan simulasi. Nah, kita langsung masuk ke strength of evidence. Nah, di sini saya akan pakai website yang tadi ya, yaitu easy.stats.com. Dan di sini saya masuk ke applet ya. Nah, dan di sini saya pilih yang ini ya, theory based inference ya. Jadi bukan yang one proportion, karena kita pakai yang theory based. Nah, pakai yang theory based, saya dapatkan tampilan seperti ini ya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa skenario yang bisa kita pilih, tapi saya pilih yang one proportion karena kan kita ingin menguji hipotesis one proportion ya. Dan di sini datanya saya substitusi, jadi total ada 16 data ya. Terus data yang suksesnya itu ada 1 ya. Ada 15. Nah, di sini saya tinggal calculate aja. Berarti ada suksesnya 15 dan gagalnya ada 1 ya gitu ya. Nah, untuk menguji hipotesis berbasis teori, saya tinggal klik aja test of significance, pastikan H0 dan HA-nya sudah benar. Nah, di sini HA-nya masih salah ya, karena ini kurang dari, saya harus pilih yang lebih dari yang ini. Dan saya pilih calculate. Nah, di sini sudah Anda dapat lihat di sini statistiknya adalah 3,5 dan p-value-nya 0,0002 ya. Jadi ini adalah strength of evidence yang kita dapatkan berbasis teori tanpa melakukan simulasi ya. Ya, mungkin saya screenshot saja. Saya copy paste di sini ya. Oke, nah di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa p-value-nya adalah 0,0002, atau seringkali kita kalau pakai teori base kan kita nggak pakai p-value tapi pakai setnya adalah 3,5, dan Anda sudah ingat bahwa kalau 3,5 itu jauh di atas 2,57 ya, dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita punya bukti yang sangat kuat untuk menolak si H0 ya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua. Nah, di sini statistiknya adalah P-topinya adalah 3 dibagi 27. Berarti dari 27 data ada 3 yang sukses dan sisanya 24 gagal gitu ya. Nah, di sini kita akan uji dengan pengujian hipotesis berbasis teori juga ya. Nah, di sini saya reset lagi, dan N-nya adalah 27 dan yang sukses cuma 3 ya. Dan sini saya calculate ya. Kemudian di sini diklik ya test of significance-nya. Nah, di sini saya tidak pakai 0,5 tapi 0,25. 0,25 juga, tapi dan ini di tandanya kurang dari ya sekarang ya. Kurang dari, saya klik terus, ini bisa dipilih terus yang kurang dari. Nah, calculate dan setnya min 1,67 dan p-value 0,0478. Berarti setnya adalah min 1,67, dan ini kebetulan ini masih itu ya, kan syaratnya itu min 6,45 sampai 96, dan dia ada di antara ini nih. Nah, berarti kita punya bukti yang cukup lemah ya, cukup kuat ya untuk menolak H0 ya. Jadi tidak kuat untuk menolak H0 ya. Atau dari p-value juga kita sudah lihat tadi, p-value-nya itu adalah 0,0478 ya. 478 ya. Jadi bukti yang cukup kuat untuk menolak H0. Nah,
Nah, semoga cukup jelas bagaimana melakukan pengujian hipotesis berbasis teori dari dua contoh kasus ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus yang ketiga. Nah, di sini saya reset lagi. N-nya di sini saya 10 ya. Terus yang suksesnya 6 ya. Saya calculate ya. Kemudian ini H0-nya itu 0,7. Dan jangan lupa ini tandanya jadi tidak sama dengan ya. Nah, saya calculate langsung. Oke. Dan setnya min 0,69 ya. Saya catat ya. Minus 0,69. Untuk yang nomor 2 ini saya ganti menjadi 20. Tapi ini 12. Ya, sekarang calculate Z-nya menjadi minus 0,98. Dan yang terakhir ininya 100, ininya 60 ya. Dan ini saya calculate lagi, kemudian ini saya calculate lagi, dan sekarang Z-nya minus 2,18. Nah, di sini terlihat bahwa di sini kita belum bisa menolak H0 nih, dari peneliti 1 dan peneliti 2 belum bisa menolak H0, tapi di peneliti ketiga kita bisa menolak H0. Jadi hanya peneliti ketiga yang bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sudah ada bukti yang kuat bahwa proporsi orang-orang di daerah itu yang sudah divaksin itu bukanlah 70%, ya, tapi kurang. Gitu. Nah, semoga cukup jelas bagaimana melakukan pengujian hipotesis berbasis teori.